Suplai beras impor beberapa tahun terakhir didominasi oleh Thailand dan Vietnam. Namun hingga Maret tahun ini, beras impor didominasi asal Vietnam. Sebab harga penawaran dari Vietnam memang lebih rendah dibanding eksportir dari Thailand dan Pakistan. Salah satu eksportir tersebut adalah grup usaha Loktroy. Holding perusahaan pangan ini mengklaim memenangkan 2 paket pengadaan beras impor sebesar 100.000 ton beras. Loktroy memasang harga penawaran terendah dibanding vendor asal Vietnam lainnya, yaitu sebesar $648 Amerika per ton. Di tahun 2023, Loktroy juga menang tender beras impor Bulog sebesar 180.000 ton. Dari pencarian data realitas, ada 5 holding perusahaan Vietnam yang menang tender Bulog Januari lalu. Sampai dengan bulan Juni, kami sudah membuka tender, open tender, itu sebanyak 5 kali. Dan setiap tender itu biasanya yang mengajukan diri untuk mengikuti berkisar antara 80, 90, sampai 100 perusahaan. Kemudian setelah mereka mengajukan, biasanya kemudian diundang untuk mengikuti unwasing bahasa Belandanya, atau penjelasan tentang tender. Setelah itu, hampir konsisten dalam 5 kali tender itu, separuh kurang lebih itu mengundurkan diri, tidak melanjutkan. Jadi mereka ikut penjelasan, tapi setelah itu mereka mengundurkan diri. Tidak membuat aplikasi tender seperti LPSI yang bisa diakses oleh publik gitu Pak. Karena kan sektor yang non-private kan sebenarnya. Mengenai mekanisme, sebenarnya yang jadi kunci itu bukan hanya di Bulog, tapi juga di supplier kita. Misalnya contohnya, jangankan untuk lelang, untuk beberapa persyaratan seperti karantina, itu ada beberapa negara pemasok yang masih manual sifatnya, masih belum comply dengan sistem kita. Dan itu kadang-kadang bisa menjadi faktor kendala. Bagi Bulog, prioritasnya adalah mendapatkan berasnya dengan harga seobjektif, sekompetitif mungkin. Itu dulu. Dan ke depan, kalau misalnya katakanlah sistem digitalisasi ekspor-impor ini sudah berlaku untuk negara-negara pemasok, tentunya kita akan bikinin menjadi sangat jauh lebih transparan dari sekarang. Namun saat disinggung tingginya beban demurrage impor beras sebesar 350 miliar rupiah, Bulog hanya menjawab belum selesai hitung-hitungannya. Sampai dengan saat ini, Bulog masih terus melakukan perhitungan dan negosiasi, mencari diskon, dan kemudian juga mencoba menelusuri ini sebenarnya beban biayanya pada siapa. Ada yang seharusnya ditanggung oleh shipment, oleh perusahaan yang mengantarkan. Dan perhitungan kami yang terakhir belum final, ini belum final, masih dalam proses. Total biaya demurrage yang sudah dalam perhitungan itu kurang dari 1%, kira-kira 0,9%. Persoalannya, impor beras selama ini terus memunculkan kontroversi publik. Data acuan dan alasan yang mendasari impor beras diragukan. Kuota impor beras tahun ini bahkan menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah. Kuotanya mencapai 3,6 juta ton, naik 540.000 ton dibandingkan impor tahun lalu. Direktur Eksekutif Segara Institute bahkan menengarai impor beras menjadi celah bagi-bagi untung segelintir kelompok. Sistem pengadaan beras impor yang tidak transparan dianggap turut menyuburkan potensi korupsi. Bagaimana banyak sekali pihak yang merasa berkepentingan untuk terus mendorong impor, ya. Dan ini kemudian sudah menjadi semacam rahasia umum bahwasanya impor tersebut menguntungkan, tanda kutip, bagi sebagian pihak. Beberapa pihak itu diuntungkan dengan adanya impor tersebut. Nah, bentuk keuntungannya dalam berbagai macam, ya. Ada salah satunya adalah utamanya itu adalah dengan melakukan markup, ya, sehingga dengan markup tersebut keuntungan itu bisa, tanda kutip, dibagi-bagi, ya. Nah, makanya kita tahu bahwasanya di dalam setiap keputusan izin impor itu diduga itu ada yang bermain, ya. Dan beberapa kasus impor, izin impor itu kan kemudian kita sudah ketahui menjadi kasus hukum, ya. Kita tahu bagaimana hal itu sudah terjadi. Saya kira ini menjadi sebuah hal yang cukup jelas bagi kita, tinggal bagaimana kita membuktikannya itu. Ketua Perpadi Sutarto
Ali Musso, yang juga mantan birokrat pangan, menyarankan impor beras dilakukan dengan skema G2G, bukan bisnis to bisnis seperti yang dilakukan saat ini. Sebab bagaimanapun, beras adalah komoditi pokok di banyak negara, sehingga seksi diperebutkan oleh para maklar. Menurut saya, kita bisa negosiasi antar negara, apalagi antar ASEAN ya, kita pasti harusnya memberikan, katakanlah bisa memberikan harga yang lebih baik. Karena ini adalah G2G. Kalau business to business, ya namanya business to business. Pertanyaannya, jangan-jangan ini sudah dikuasai oleh broker. Kalau dikuasai oleh broker kan memperpanjang mata rantai. Nah, brokernya di mana? Bisa aja brokernya di Singapura kan. Bisa saja gitu. Nah, kalau sudah ada broker, ini kan masih melalui tambah satu tangan. Gitu kan, tambah satu mata rantai. Produksi dan pengadaan pangan nasional jelas menjadi hajat hidup halayak negeri ini. Itu sebabnya tata kelolanya harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Sepeser pun keuangan negara yang dikucurkan, publik berhak tahu. Bukan malah sebaliknya, menjadi wilayah abu-abu yang tabu tersentuh pengawasan publik.